Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwafillah, kita lanjutkan kajian kita yang ke-26, halaman 237 dari buku karya Ustadz Dr. Firandar Dirja Hafizahullah, di mana kita sampai kepada qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar dan Ismail. Beliau menyatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, awalamat takhazan nisa'u mintaqa min qibali ummi Ismail ittakhazat mintaqan itu afia asaraha ala Sarah. Wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail alaihissalam. Ibu dari Nabi Ismail alaihissalam yaitu Hajar. Dia menggunakannya untuk menghapus jejak kakinya dari Sarah. Ini kita sudah membahas tentang keadaan Nabi Ibrahim yang memiliki hadiah budak atau pembantu yang dari Firaun, ya, karena Sarah tidak punya anak, diminta oleh Sarah untuk menikahkan Hajar, lalu Hajar mempunyai anak. Dan sekarang kisah perjalanan Hajar akan diantar Nabi Ibrahim dan Ismail ke Mekah, begitu. Tsumma jaa biha Ibrahimu wa bibniha Ismaila wa hiya turdi'uh. Ibrahim alaihissalam pun membawanya pergi beserta Ismail kecil yang masih menyusu, ya, begitu. Hatta wada'ahuma 'indal baiti 'inda Dauha, hingga Ibrahim alaihissalam menempatkan keduanya di dekat Ka'bah. Begitu. Dekat Ka'bah, pada sebuah pohon besar di atas Zamzam di ujung Masjidil Haram. Ya. Fauqa Zamzama fi 'alal masjid, yaitu Masjidil Haram. Walaysa bimakata yauma'id ahadun walaysa biha ma'un fa'adahuma hunalik. Ketika itu Mekah sama sekali tidak berpenghuni dan tidak ada airnya sama sekali. Ibrahim alaihissalam pun menempatkan keduanya, meninggalkan sebuah kantung berisi kurma dan sebuah kantung berisi air. Lalu Ibrahim pun beranjak pergi meninggalkan keduanya. Ya, begitu. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamar wa siqa'un fihi ma'un summa qafa Ibrahimu muntaliqan. Fatabi'athu Ummu Ismail faqalat
Ya. Ibu Ismail pun mengikutinya seraya berkata, "Ya Ibrahimu, aina tazhabu wa tatrukna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, apakah kamu mau pergi sementara engkau tinggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini? Ya. Begitu pertanyaan Ummu Ismail. Ya. Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukna bihadzal wadi alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ya. Alladhi laisa fihi insun wala syai'. Ya, jadi benar-benar padang pasir. Tidak ada manusia dan apapun. Ya. Ya, pertanyaannya sangat polos ya. Wahai Ibrahim, apakah kamu pergi sementara engkau tinggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini? Ya, begitu. Dan ini wajar ya, kekhawatiran seorang Hajar terhadap anaknya yang terutama. Kalau seorang ibu lebih mengkhawatirkan anaknya dibanding dirinya. Faqalat lahu dzalika miraran wa ja'ala la tafitu ilaiha. Faqalat lahu Allahu alladhi amaraka bihadza. Qala na'am. Qalat idzan la yudayyi'una thumma raja'at. Ya. Ummu Ismail yaitu Hajar bertanya terus ya, apakah kamu mau pergi sementara kau tinggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni, ya, nggak ada manusia atau apapun, ya, laisa fi insun wala syai'. Ibu Ismail yaitu Hajar terus mengulang-ulang pertanyaan tersebut berkali-kali, namun Ibrahim alaihissalam sama sekali tidak menoleh. Ya, tidak menoleh kepadanya, tidak menoleh kepada Hajar. Akhirnya Ibu Ismail bertanya, yaitu Hajar, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan semua ini? Nah, ini pertanyaan penting ya, seorang istri bertanya, kalau tidak dijawab dia boleh merubah pertanyaannya. Ya, begitu kecerdasan Hajar. Dia tahu ini Nabi Ibrahim orang yang bertauhid, bapaknya tauhid. Jadi dia bertanya tentang Rabbnya Ibrahim. Akhirnya Ibu Ismail bertanya, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan semua ini? Begitu. Allahul ladzi amaraka bihadza. Ini pertanyaan yang menghujam ke hati. Untuk orang bertauhid paham ini. Dan yang bertanya juga seorang istri yang cerdas. Ummu Ismail itu cerdas sekali, walaupun ya mungkin statusnya pembantu. Budak Firaun jadi pembantu. Tapi dia ibunda kita, ya, ibu dari Ismail yang akan melahirkan nanti Nabi Muhammad SAW, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat menarik pertanyaan Hajar. Allahul ladzi amaraka bihadza, qala na'am. Ini jawaban Ibrahim singkat, benar.
Apa jawaban Ummu Ismail setelah Nabi Ibrahim? Naam. Qalat idzan la yudayyi'una thumma raja'at. Singkat sekali ibunya Ismail berkata, ya, singkat sekali. Kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Ya, inilah keluarga tauhid dari ayahnya Ismail, Ibrahim alaihissalam yang bertauhid kuat. Istrinya Hajar bertauhid kuat. Oh, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Ya. Ini pelajaran penuh tauhid yang nantinya akan diulang-ulang bagi orang yang berhaji dan dengan tauhid, ya. Ada orang haji tapi masih bawa syiriknya, masih bawa bid'ahnya, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah. Haji itu ya mengenang agama tauhid, agama Ibrahim alaihissalam, agama Hajar ya alaihissalam, agama Ismail alaihissalam. Itulah umroh haji seperti itu. Kalau haji tapi pakai jimat, pakai ini syirik, dapat uangnya dari gunung, menyembah gunung. Sama orang musyrik dulu tawaf keliling Ka'bah, tapi di mereka naruh patung-patung berhala-berhala, sembahan-sembahan mereka ratusan itu. Ya, hati-hati. Ya, tauhid itu penting. Ya, makanya urutan pertama dalam rukun Islam. Rukun iman, beriman pada Allah. Rukun Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Setelah mendapat jawaban na'am, idzan la yudayyi'una tsumma raja'at. Ini istri yang solehah. Begitu dapat perjawaban na'am, cuma na'am doang, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, ya Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Tsumma raja'at, kemudian dia balik. Ya, begitu Ummu Ismail. Fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana 'inda thaniyati haitsu la yarawna istaqbala biwajhil bait thumma da'a bihaula'il kalimat. Ya. Setelah mendapat jawaban dan puas dengan jawaban Nabi Ibrahim, yaitu benar, ya, Ibu Ismail berkata, kalau begitu Allah pasti tidak akan menelantarkan kami. Ibu Ismail pun kembali dan Ibrahim pun melanjutkan perjalanannya hingga sesampainya Ibrahim alaihissalam pada sebuah bukit di mana beliau alaihissalam telah keluar dari jarak pandang Ibu Ismail. Ya, Ibrahim alaihissalam pun menghadap ke arah Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu mungkin masih kosong, ya, nggak ada apa-apa, tapi arahnya sudah tahu. Menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa. Ini doa yang agung, yang diabadikan, ya. Wa rafa yadayhi faqala, ya, mengangkat tangan lalu berdoa. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal haram, baitikal muharram. Rabbi inni askantu min zurriyati biwadi ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbi, wahai Rabbku, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang disucikan. Ya, begitu. Hatta balaga yaskurun, ya, begitu. Semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Doa itu panjang, dipotong oleh Ibnu Abbas, ya, tulisannya ini sampai semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Coba, ya, kita bayangkan situasi Ummu Ismail dan Ismail ditaruh di lembah yang tidak ada apa-apanya,
menurut pandangan manusia, tapi banyak apa-apanya. Ya, doanya Nabi Ibrahim, semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Ya, karena pandangan Nabi Ibrahim penuh kenabian. Ya, di situ tempat Baitullah. Ya, dan mereka akan dikenang oleh umat manusia sampai akhir zaman. Semoga jadi orang-orang bersyukur. Ya, bayangkan ditinggal di tengah hutan, di tengah padang pasir, tidak ada apa-apa kecuali sedikit air dan kurma. Semoga mereka menjadi orang yang bersyukur. Ya, itu doa yang optimis sekali. Doanya seorang nabi. Begitu. Wajalat ummu Ismaila turdi'u Ismaila wa tasrab min dzalikal ma'. Ibu Ismail pun mulai menyusui anaknya dan meminum persediaan air yang ada. Ya, nyusuin, minum, nyusuin, minum. Hingga tak lama kemudian persediaan air tersebut pun habis dan ia serta Ismail kecil pun merasakan dahaga yang sangat. Ismail kecil pun meronta-ronta atau berguling-guling di atas tanah lantaran ingin nyusu. Air habis, susu kering. Ismail kecil meronta-ronta berguling-guling di atas padang pasir. Ini pemandangan yang mungkin nggak bisa kita bayangkan dengan fisik, tapi dengan iman. Kita membayangkannya dengan iman, jadi mudah. Kalau membayangkan dengan fisik, coba di padang pasir, berduaan, tidak ada apa-apa. Ya, sedang haus, habis haus nyusuin, kering susunya, ya, sehingga Ismail kecil meronta-ronta, ingin minum, ya. Wajalat Ismaila turdi'u Ismaila wa tashrabu min dalikal ma' hatta idza nafida ma fis saqa'i atishat wa atisa ibnuha wa ja'alat tanzuru ilaihi yatalawwa aw qala yatalabbat fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi fawajadat saffa aqraba jabalin fil ardi yaliha faqamat alai thumma istaqbalatil wadi tanzuru hal tara ahadan walam tara ahadan fahabatat minas safa hatta idza balagat wadiya rafat tarafa diriha sumasat sa'i al-insan al-majhud hatta jawazat al-wadi thumma atatil marwata faqamat alaiha wa nazarat hal tara ahadan falam tara ahada. Ibu Ismail pun mulai menyusui anaknya dan meminum persediaan air yang ada. Hingga tak lama kemudian persediaan air tersebut pun habis. Dan ia serta Ismail kecil pun merasakan dahaga yang sangat. Ismail kecil pun meronta-ronta atau berguling-guling di atas tanah lantaran ingin menyusu. Tak tega melihat bayi tercintanya, Hajar pun pergi menjauh Ismail ke arah Bukit Safa. Ya, Safa. Ini yang umroh, yang haji ini alhamdulillah telah berusaha mengikuti jejak sejarah yang agung ini. Bukit yang terdekat. Ya. Dalam rangka mencari bantuan. Ya, seorang ibu yang panik, ya. Hajar pun berdiri di atas Safa, lalu menghadap ke arah lembah untuk mencari orang lain. Yang ada di sana selain yang mencari orang lain yang ada di sana selain dirinya. Namun dia tidak melihat seorang pun.
Hajar pun menuruni Bukit Safa, menuruni Bukit Safa. Dan sesampainya di lembah, dia pun menyingsingkan ujung pakaiannya, lalu berlari-lari penuh kepayahan melintasi lembah, hingga sampailah ia di Bukit Marwah. Hajar pun berdiri di Marwah sambil melihat ke sana kemari, mencari orang lain selain dirinya. Namun dia tidak juga menemukan seorang pun. Nah, ini hal yang luar biasa. Ya, di sini dimulai kehidupan sejarah Islam di Mekah, lahir dari kesungguhan seorang ibu, Ummu Ismail, seorang istri dari Ibrahim alaihissalam. Hajar terus melakukan ini bolak-balik antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ya. Dan peristiwa inilah asal muasal sa'i yang disyariatkan atas manusia yang berhaji atau umrah antara kedua bukit itu. Inilah asal muasal perjalanan sejarah seorang ibu dan anaknya. Ya. Pada putaran ke-7, ketika berada di puncak Marwah, Hajar mendengar sayup-sayup suara. Ia pun bergumam pada dirinya sendiri, "Diamlah wahai Hajar." Hajar terus berusaha mendengarkannya, hingga ia merasa yakin bahwa ia memang dapat mendengar suara tersebut. Hajar pun berkata, "Engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau berniat memberi pertolongan, maka berilah pertolongan." Ya, ini keberanian seorang Hajar, ya, Ummu Ismail. Ya. Dia mendengar suara tapi dia takut halusinasi, tapi lama-lama dia mendengar benar. Lalu dia bicara sama suara itu, ya. "Engkau telah memperdengarkan suaramu." Ya, begitu. Lalu kalau mau nolong ya nolong, begitu istilahnya. Ya, keberanian seorang ibu. Ya. Ini perkataan Hajar, tapi dia nggak melihat makhluk yang berbicara. Gitu. Kita lanjutkan saja terjemahannya. "Ya, engkau telah memperdengarkan suaramu. Jika engkau berniat memberi pertolongan, maka berilah pertolongan." Ya, ini husnuzon seorang ibu, ya, pada saat seperti genting seperti ini. Ternyata suara itu adalah suara malaikat Jibril alaihissalam yang berada di dekat Zamzam. Malaikat tersebut pun mencari-cari sumber Zamzam dengan tumitnya atau sayapnya, hingga memancarlah air tersebut. Melihat itu, Hajar pun mulai memendungnya dengan tangannya, kemudian menciduknya dengan tangannya ke dalam kantong air miliknya, sementara air tersebut terus memancar dengan derasnya. Ya, di sini kisahnya. Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Hajar. Andai dia membiarkan Zamzam dan tidak menciduknya dengan tangannya, pastilah ia akan menjadi air yang mengalir. Hajar pun akhirnya dapat minum air dan menyusui anaknya kembali. Malaikat berkata kepadanya, "Janganlah kalian takut ditelantarkan, ya, karena di sini adalah lokasi rumah Allah." Ya, jadi Hajar belum tahu itu. Jibril yang ngasih tahu. Kalau Ibrahim alaihissalam sudah tahu, karena waktu berdoa dia ke arah Baitullah yang kelak akan dibangun oleh anak ini, yaitu Ismail, dan ayahnya, yaitu Ibrahim. Itu informasi dari Jibril ke Hajar bahwa anaknya ini akan membangun rumah Allah bersama ayahnya. Ya, anaknya yang lahir dari rahim Hajar ini yang akan membuat sejarah yang Allah takdirkan.
Ya, karena kesabaran Hajar, keberanian, keikhlasan, tauhid dan lain-lain. Mencakup semua itu. Malaikat berkata padanya, janganlah kalian takut ditelantarkan, karena di sini adalah lokasi rumah Allah yang kelak akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan hambanya. Ya, hambanya yang beriman, yang bertauhid. Ini pelajaran tauhid yang paling agung. Ya, awal-awal manusia mengenal tauhid di negeri yang penuh kesyirikan. Ibrahim sendiri bertauhid di negerinya. Ya, sebagaimana Ibrahim bertauhid di Mesir berdua Sarah saja. Ya, begitu. Setelah itu Sarah bertauhid, setelah itu Hajar bertauhid, setelah itu calon anaknya yang sudah bertauhid yaitu Ismail, fitrah, ya, fitrah anak itu tauhid. Pada saat itu Ka'bah, Baitullah posisinya agak tinggi dari permukaan tanah, seperti sebuah bukit kecil, ya, jadi hanya bukit kecil ya, yang apabila datang banjir akan terkikis dari samping kanan dan kirinya. Nah, ini banyak catatan kaki, nanti kita baca catatan kakinya, tapi cerita ini panjang. Hajar pun terus bertahan hidup seperti ya hingga suatu ketika serombongan suku Jurhum yang datang dari jalur Kada melewati mereka. Artinya Hajar sudah establish tuh berdua, sudah bisa hidup lah dengan Zam-Zam, ya. Lalu ada serombongan dari suku Jurhum yang datang dari jalur Kada melewati mereka, lalu singgah di tengah Mekah. Ketika sedang istirahat, mereka pun melihat seekor burung yang sedang terbang berputar-putar. Mereka pun saling berkata di antara mereka, burung ini pasti berputar di atas sumber air. Nah, ini ilmu ya. Kalau di padang pasir kita kausan lalu lihat nengok ke atas ada burung, ya ada beberapa kemungkinan, mungkin sumber air, mungkin bangkai di situ sedang makan bangkai, tergantung burungnya. Tapi ini ilmu di padang pasir begitu. Burung ini pasti berputar di atas sumber air. Aneh sekali, bukankah lembah ini sama sekali tidak memiliki sumber air? Ya. Akhirnya mereka pun mengutus 1 atau 2 orang untuk memeriksa lokasi tersebut. Ya. Ini nama kalau dalam ilmu militer surveillance. Surveillance itu melihat kemungkinan apakah di sana musuh atau ada kehidupan, ada sumber air, begitu ya. Cermat sekali orang-orang padang pasir itu. Enggak semuanya pergi bawa rombongan katanya nggak ada air. 1, 2 orang, 3 mungkin dengan bekal. Nanti dia laporin. Akhirnya mereka pun mengutus 1 atau 2 orang untuk memeriksa lokasi tersebut, dan ternyata mereka benar-benar menemukan sumber air di sana. Para utusan pun kembali dan mengajak seluruh rombongan untuk mendatangi sumber air tersebut. Lihat, setelah diutus 1 orang, 2 orang, oh ya benar ada sumber air. Maka rombongan pun besar ya, biasanya rombongan ini besar. Datang ke sumber air tersebut. Setibanya mereka di sana, ternyata Hajar sedang berada di dekat sumber air tersebut. Hajar dan Ismail tidak menjauh dari sumber air. Itu kekayaan mereka di situ. Ya, begitu gigihnya Hajar alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Mereka berdua anak dan ibu tanpa suami, nggak tahu berapa tahun. Mungkin ada penjelasan nanti. Ya, Hajar menjaga itu saja. Ya, Hajar sedang berada di dekat sumber air tersebut. Mereka pun lantas bertanya kepada Hajar, apakah kamu mengizinkan kami untuk bermukim berdampingan denganmu di sini? Ah, lihat ini sopan ya, walaupun di padang pasir ada aturan. Padahal mereka kelompok. Ini ibu dan anak. Bisa saja mereka membunuh, menguasai sumber air. Tapi tidak, Allah temukan dengan kaum yang baik. Jurhum, suku Jurhum.
ya, dari Yaman. Tidak merampok, bahkan minta izin, boleh nggak kami tinggal dekat sini, ya. Ini salah satu takdir Allah. Jika kebaikan terus ya mengikuti kebaikan yang lain, ya begitu. Al jaza bin jinsil amal. Kebaikannya Hajar dan Ismail, ya, karena taat pada suami, taat pada Allah, ya, dibalas dengan diutus kebaikan juga. Suku Jurhum ini pasukan, ya, bukan pasukan pedagang lah gitu. Hajar yang memang sangat ingin tinggal ditemani manusia lainnya pun menjawab, ya, bayangkan, jelas mau, boleh, tapi sumber air ini bukanlah hak milik kalian. Nah itu tegas tuh, dari awal udah akadnya tuh. Boleh, syaratnya ini air milik kami, bukan milik kalian. Mereka pun menyetujui syarat tersebut, ya, benar kan? Ini ada akad nih, jangan iya aja, tahu-tahu mengkhianati. Ini ada akad di sini, akad di awal, jangan di belakang. Akad di awal. Kalau mereka tidak, oh enggak, kalau kami ini punya kami sekarang, nah udah, ya bisa perang kalau antara dua suku. Tapi ini seorang ibu dan anak dengan ekspedisi mungkin lebih dari 10 orang, wallahu a'lam. Dan keinginan Hajar adalah ingin bertetangga, punya tetangga, ya. Udah mungkin berhari-hari, bertahun-tahun kita belum dapat informasi ini. Berdua saja, sama anak bayi lagi, ya, yang belum bisa diajak ngobrol. Gitu. Akhirnya mereka pun tinggal di sana dan juga mengajak anggota keluarga sesuku lainnya untuk tinggal di Mekah. Nah, ini proses, ya, suku Jurhum mulai mengajak. Hingga akhirnya beberapa keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan Ismail, ya, bersama Hajar. Dan Ismail pun sudah beranjak belia, ya, sudah mulai besar, tumbuh, ya. Pertama dari air Zam-Zam saja, dari susu ibunya. Setelah itu, ya, mulai ada pertukaran makanan dengan suku Jurhum. Ismail pun mempelajari bahasa Arab dari mereka. Mereka Arab, ya, Yaman, Arab. Kalau Ismail bukan, blasteran Ismail. Nabi Ibrahim blasteran. Dan mereka pun menikahkan salah satu wanita mereka dengannya. Lantaran mereka memang mengagumi Ismail. Kemudian sang ibu Hajar pun meninggal dunia, ya. Meninggal di situ berarti. Setelah berapa lama Ismail alaihissalam menikah, Nabi Ibrahim pun alaihissalam pun datang mengunjungi keluarga yang telah lama ditinggalkannya. Sampai di Mekah, Nabi Ibrahim pun langsung menuju rumah Nabi Ismail. Namun ternyata Nabi Ismail alaihissalam ketika itu sedang keluar, dan beliau hanya menjumpai istrinya. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada menantunya tersebut, apakah Ismail ada di rumah? Istri Nabi Ismail menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Nabi Ibrahim kembali bertanya, oh demikian, oh ya, bagaimana kehidupan kalian selama ini? Sungguh hidup kami syarat akan kesulitan dan beban, sahut sang istri. Ya. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim pun berkata padanya, tolong sampaikan salamku pada suamimu dan sampaikan padanya bahwa hendaknya ia mengganti pijakan pintunya. Ini bahasa isyarat dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail untuk ganti pijakan pintunya. Setibanya Nabi Ismail, ya coba bayangkan situasi dahulu, nggak ada komunikasi. Datang dari Palestina ke Mekah, atau nggak jumpa. Ya sudah, balik lagi. Itu kesabaran orang-orang dahulu, ya, nggak bisa dibayangkan. Padahal perbekalannya banyak, ya. Setibanya Nabi Ismail di rumah, beliau merasakan ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumahnya. Ini feeling seorang ayah, seorang suami tentang rumahnya. Ia pun bertanya kepada istrinya. Istrinya pun menjawab, ya, tadi ada seorang lelaki tua yang datang hendak menemuimu, dan dia menanyaiku tentang keadaan kehidupan kita.
Aku pun menjelaskan bahwa kita hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Ini keadaan yang berbeda jauh antara Hajar dan mantunya. Setibanya Nabi Ismail di rumah, beliau merasakan ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumahnya. Ia pun bertanya kepada istrinya, ya. Istrinya pun menjawab, ya tadi ada seorang lelaki tua. Artinya istri Ismail ini tidak tahu siapa yang datang itu, ya. Lelaki tua yang datang hendak menemuimu, dan dia menanyaiku tentang keadaan kehidupan kita. Aku pun menjelaskan bahwa kita hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Coba bayangkan kedua sisi wanita, yaitu Hajar dan mantunya ini. Hajar begitu tabah memulai kehidupan di Mekah, dekat Ka'bah, dekat air Zam-Zam. Tapi mantunya ini sudah ada air Zam-Zam, ya sudah ada air Zam-Zam banyak, sudah ada makanan dan lain-lain. Bertetangga dengan sukunya, beda ya. Ismail kembali bertanya, apa orang itu berpesan kepadamu tentang sesuatu? Istrinya menjawab, ya, dia menitipkan salam untukmu dan berpesan agar kamu mengubah pijakan pintu rumahmu. Ini suatu yang ajib ya buat saya nih. Ya istilahnya, ya begitulah kehidupan para nabi. Mereka punya bahasa isyarat yang kalau orang awam nggak paham itu. Ya Ibrahim meminta, coba kalau Ibrahim ngomong terus terang, ya dia minta engkau menceraikan aku, nggak mungkin kan itu, ya. Kok yang Ibrahim ajak bicara orang yang mau diceraikan sama anaknya. Ya kecerdasan Nabi Ibrahim, ya karena penuh ilham Allah kasih. Dan kecerdasan Nabi Ismail menerjemahkan bahasa isyarat. Dan yang menyampaikan nggak paham apa-apa, ya. Istrinya menjawab, ya dia menitipkan salam untukmu dan berpesan agar kamu mengubah pijakan pintu rumahmu. Ismail lantas berkata, dia adalah ayahku. Nah, baru terbongkar rahasia, istilahnya hal-hal yang istrinya Ismail tidak tahu. Dan sungguh dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu. Kembalilah kepada keluargamu. Coba lihat ketaatan Nabi Ismail kepada ayahnya. Masih bayi aja udah dikirim atas dasar wahyu dari Allah, ya, ke padang pasir berdua ibunya. Ya ini penuh pelajaran. Ini mungkin ribuan faedah yang kita dapat dari sirah ini. Oleh sebab itu diabadikan dengan haji. Ya. Andaikan tidak ada faedah lain aja ini mungkin sudah cukup banget ketaatan seorang anak kepada ayahnya. Ya, ketaatan seorang Ismail kepada ibunya mendampingi dari bayi. Ya, begitu indahnya. Begitu indah kisah ini. Kisah kekeluargaan. Islam itu dari sederhana keluarga seperti ini. Sampai miliaran sekarang jumlah kaum muslimin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya. Ini menyentuh. Dan cerita ini terus kita ceritakan dan terus menyentuh hati kita. Ya mungkin kajian ini agak panjang. Saya akan selesaikan. Saya tidak mau potong. Coba ketegasan Nabi Ismail. Dia adalah ayahku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan sungguh dia telah memerintahkanku untuk menceraikanmu. Kembalilah kepada keluargamu. Ya. Jadi cerai dikembalikan kepada keluarganya. Nabi Ismail pun menceraikan istrinya tersebut. Nabi Ismail alaihissalam kemudian menikahi wanita Jurhum, kliennya. Beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kembali datang mengunjungi putranya.
Sesampainya di Mekah, Nabi Ibrahim pun langsung menuju rumah Nabi Ismail. Namun ternyata Nabi Ismail alaihissalam ketika itu sedang keluar dan beliau hanya menjumpai istrinya. Nabi Ibrahim pun bertanya pada menantunya tersebut, ya, apakah Ismail ada di rumah? Istri Nabi Ismail menjawab, dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Ya, itu kaidah dari dahulu, suami pergi mencari nafkah. Ya, ada sekarang pekerjaan di rumah yang penting mencari nafkah, tidak harus pergi. Kalau dulu mungkin berburu, berdagang. Ya, fitrahnya laki-laki itu pergi mencari nafkah. Tidak boleh di rumah saja tanpa income, istri kelaparan, anak perlu pakaian, makanan, dan lain-lain. Coba seorang Hajar, dia mencari nafkah untuk Ismail dengan berjalan, lari ke sana, lari ke sini. Melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Karena suaminya jauh. Ya. Nah, Ismail mencari nafkah. Ya. Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Nabi Ibrahim kembali bertanya, oh demikian. Oh ya, bagaimana kehidupan kalian selama ini? Nah, ini juga pelajaran untuk orang tua yang sudah mempunyai anak, yang anaknya sudah nikah. Tanya istrinya, gimana kehidupan kamu nak? Bagaimana sayang kehidupan kamu sekarang? Begitu boleh. Ya, bukan ingin tahu, ingin sok tahu, bukan. Ada penantu-penantu sok tahu. Ya, orang tua nanya, oh ini bukan urusan kamu. Siapa bilang, walaupun sudah nikah, boleh ditanya. Ya, ini dari saya ini, penjelasan. Nabi Ibrahim kembali bertanya, oh demikian. Oh ya, bagaimana kehidupan kalian selama ini? Apa jawab istrinya ini? Sungguh hidup kami hidup bergelimang karunia dan kemudahan dari Allah. Coba dengar nih jawaban seorang istri solehah. Ya, bersyukur atas anugerah, ya, atas usaha suami, ya, membawa nafkah pulang. Bukan besarnya tapi berkahnya. Ya, kalau besar berkah alhamdulillah. Sungguh hidup kami hidup bergelimang karunia dan kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Hidup di padang pasir mereka merasa kemudahan. Ya. Sahut sang istri sambil memuji dan bersyukur pada Allah. Nabi Ibrahim kembali bertanya, apa yang biasa kalian makan dan minum? Ya, karena bersyukur nih, ya, istri Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, apa yang biasa kalian makan dan minum? Istri Nabi Ismail menjawab, kami biasa makan daging dan minum air. Alhamdulillah ya, padang pasir banyak daging, ya, dan minum air zam-zam lah. Nabi Ibrahim pun berkata, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Ini daging dan air mereka, berkahilah. Tolong sampaikan salamku pada suamimu dan sampaikan padanya bahwa hendaknya ia membiarkan dan memperkokoh pijakan pintunya. Lagi-lagi ini bahasa isyarat, ya, seorang ayah kepada anaknya yang tidak ditemuinya pada perjalanan jauh. Wallahualam mungkin dari Palestina ke Mekah, begitu. Setibanya Nabi Ismail di rumah, beliau merasakan ada sesuatu yang baru saja terjadi di rumahnya. Ya, ia pun bertanya kepada istrinya. Istrinya pun menjawab, ya, tadi ada seorang lelaki tua yang berpenampilan baik. Dan istri Ismail pun memuji Ibrahim. Dan dia menanyaiku tentang keadaan kehidupan kita. Aku pun menjawab, aku pun menjelaskan bahwa kita hidup bergelimang anugerah dan kemudahan dari Allah. Ismail kembali bertanya, apakah orang itu berpesan kepadamu tentang suatu? Istrinya pun menjawab, ya, dia menitipkan salam untukmu dan berpesan agar kamu memperkokoh pijakan pintu rumahmu. Ismail lantas berkata, dia adalah ayahku dan engkaulah pijakan pintu. Sungguh ayahku telah memerintahkanku untuk mempertahankanmu sebagai istriku. Jadi awal-awal sudah ada nikah cerai,
ya, mertua, mantu, anak yang sudah nikah, begitu, ada hubungan itu. Ya, ini hadiah atau balasan bagi istri yang bersyukur, disuruh bertahankan, jangan dicerai. Ya, itu perintah. Dan kelihatan ya, Nabi Ismail itu taat sekali pada ayahnya, karena dia tahu ayahnya seorang nabi dan dia juga seorang nabi. Setelah berapa lama Ibrahim alaihissalam pun kembali datang ke Mekah. Sementara saat itu Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah sebuah pohon besar dekat Zamzam. Ketika melihat sang ayah, Ismail alaihissalam pun beranjak ke arahnya. Keduanya pun saling melepas rindu seperti yang biasa dilakukan antara ayah dan anak. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku untuk melakukan sesuatu." Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, "Lakukanlah apa yang Tuhanmu perintahkan padamu, wahai ayahku." Ya, ini baru berjumpa, belum lama mungkin berjumpa, atau Nabi Ibrahim menyatakan, Allah Rabbku memerintahkan untuk melakukan sesuatu padamu. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bertanya, "Apakah kau akan membantuku?" Nabi Ismail menjawab, "Tentu ayah." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Allah memerintahkanku untuk membangun rumah di tempat, ya, di tempat ini." Nah, barulah dibangun tuh. Ya, prosesnya seperti itu. Ditemui dulu letak Baitullah, ya, seperti gundukan bukit yang kadang-kadang terkikis air banjir. Ya, setelah itu ada dulu SDM-nya, manusianya di situ, masyarakat di situ. Ya, bertahap Allah perintahkan Nabi Ibrahim, ya, dengan keagungan syariat Allah. Makanya beruntung yang berhaji, yang berumrah. Beruntung, bersyukur, ya, Anda sampai di sana. Ya, semoga saya pun sampai di sana insyaallah. Seraya menunjuk ke suatu lokasi yang tampak agak tinggi dibanding daratan di sekelilingnya. Jadi dari awal seperti bukit, agak tinggi. Dataran atau ada tumpukan agak tinggi. Dari tempat itulah keduanya mulai meletakkan pondasi pertama pembangunan Ka'bah. Nabi Ismail bertugas mengangkat bebatuan, sedangkan Nabi Ibrahim lah yang menyusunnya. Coba ini kerjasama yang baik antara ayah dan anak. Karena Ismail anak berarti lebih muda dan punya tenaga lebih kuat, maka dia bagian angkat. Ya, sudah ada manajemen walaupun cuma berdua. Ya, ada yang angkat, ada yang menyusun, ada yang mengangkat, ada yang menyusun. Nabi Ibrahim karena mungkin sudah mulai uzur, waktu punya Ismail saja sudah tua, ya, dia bagian menyusun. Ya, rumah yang sederhana, antara dari batu disusun begitu. Hingga ketika bangunan sudah semakin meninggi hingga tak lagi terjangkau oleh tangan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun membawakan sebuah batu untuk menjadi pijakan ayahandanya dalam melanjutkan pembangunan Ka'bah. Keduanya terus membangun, ya, Ka'bah sambil membasahi lisan mereka dengan ucapan, "Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Ya, inilah, ya, sejarah orang-orang soleh, para nabi yang agung, yang sejarahnya diulang-ulang terus, ya, begitu. Dan perlu diketahui di sini kisah Nabi Ibrahim menjadi syariat Islam, yaitu pergi hajinya umat Islam ke Baitullah. Ya, doa Nabi yang terkenal adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Setelah kita bekerja, ya, serahkan pada Allah, ya, tawadu, jangan sombong setelah beramal ibadah. Ya, contoh Nabi Ibrahim, setelah beramal dia mohon diterima amalannya. Dan Engkau Sami'ul Alim, ya, disebutkan dua sifat Allah, yaitu Sami', Maha mendengar, Alim, Maha mengetahui.
kita boleh beramal, ya. Ada kalau untuk ria, Allah tahu kalau ini amal untuk ria, show off, ya, bahasa Inggrisnya show off, ria, pamer. Sekarang zaman pamer, haji pamer, umroh pamer, di depan Ka'bah selfie dan lain-lain. Apakah Allah tidak tahu? Tahu, Allah tahu. Sami'un alim, maha mendengar, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita bisikkan dalam hati, ya. Kalau haji umrah buat pamer, beda sekali dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Para pendiri Ka'bah ini, pembangun Ka'bah. Ya tolong ya, ini sejarah diulang, tapi tauhidnya juga diulang. Jangan asal-asalan haji umrah karena mahal, jauh. Ya kalau di sana ada kesyirikan, hal-hal aneh, bid'ah, rugi, tenaga yang ditinggalkan kasihan. Ya bahkan ada yang meninggal di sana. Semoga Allah terima amal ibadah semua para haji dan ya. Ini tahun-tahun haji nih. Ini ceramah saya masih Zulhijjah. Ya, kita baru saja melalui acara serangkaian ibadah haji dan yang berkurban, yang berpuasa, ya, yang menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Yang akan datang. Jadi indah, Islam itu indah. Dimulai dari sederhana. Dari seorang ibu namanya Hajar. Dari seorang anak namanya Ismail. Dari seorang ayah namanya Ibrahim alaihissalam. Mereka bertiga, ya, yang akan menurunkan nabi yang agung di Mekah nanti. Ya, yang sejarahnya kita pelajari. Semoga jangan bosan mempelajari ini karena setiap ucapan kata itu banyak sekali ilmu. Ya tadi footnote kita lewatkan, yaitu catatan kaki kita lewatkan. Coba kita kajian ini sampai 1 jam, bersabar mendengarkannya. Saya mau kembali kepada footnote catatan kaki yang Ustadz Firanda hafizahullah masukkan di sini. Maksudnya adalah lokasi Zamzam dan lokasi Masjidil Haram. Karena ketika Hajar dan Ismail diletakkan di sana, tentu belum ada Zamzam dan belum ada Masjidil Haram. Ini waktu Nabi Ibrahim meletakkan istri dan anaknya dekat Zamzam dan di ujung Masjidil Haram. Itu situasi di ujung Masjidil Haram. Ya begitu. Itu catatan kaki yang perlu kita baca. 2. Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Hajar dan Ismail. Karenanya ia tidak ingin berdoa di hadapan mereka agar kesedihan Hajar dan tidak semakin bertambah. Ingat, waktu Nabi Ibrahim menjauh, makin hilang dari pandangan Hajar dan Ismail. Lalu baru di situ Nabi Ibrahim berdoa agar kesedihannya tidak tampak pada anak istri yang akan ditinggalkannya. Mereka harus teguh, ya, kekar. Ya, kalau Ibrahim nangis di depan mereka, mereka nangis, akhirnya nggak jalan-jalan, nggak berpisah. Ini psikologi yang tinggi sekali, ya. Nabi Ibrahim tuh ilmu kejiwaannya tinggi sekali, ilham dari Allah. Lihat lafal dengan doa ini pada Quran surat Ibrahim ayat 37. Bagi yang ingin memperdalam, silakan, ini masalah ya doa. Rabbi, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang disucikan. Semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya, ini surat Ibrahim ayat 37. Silakan dibaca-baca lagi. Ya, sebagian keturunanku karena Nabi Ibrahim nanti mempunyai anak dari Sarah, yaitu Ishak alaihissalam, seorang nabi juga. Ya, begitu indahnya keluarga Nabi Ibrahim, ya, nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Itu. Lalu ada footnote juga di sini, yakni rahmat yang murni dari Allah Azza wa Jalla tersebut telah tercampur dengan tangan manusia sehingga ia menjadi terbatas. Andai ia tidak dibendung oleh Hajar, pastilah
ia akan menjadi mata air yang mengalir deras di seluruh Mekah. Ajib ini ya. Waktu ya ini sifat manusia, Hajar tetap manusia, walaupun ya sifatnya mengagumkan, tetap dia sebagai manusia. Begitu nih melihat Zam-Zam langsung dibendung. Padahal kalau tidak ada campur tangan manusia, Zam-Zam itu akan meluap terus ya, mengalir terus sampai sekarang begitu. Ya, ini ya nggak apa-apa, ini qadarullah masyafal, karena itu feeling seorang ibu. Jangan sampai air kering, dia juga nggak tahu kok banyaknya Zam-Zam sumber air ini, jadi dikumpulin, dimasukin ke tempat minumnya untuk diberi kepada anaknya terutama dan dirinya. Ini feeling seorang ibu ya, dimaafkan, ini bukan kesalahan, ini hanya dibahas tentang andaikan Hajar tidak menampung air itu akan mengalir ya, mungkin jadi sungai, wallahu alam. Catatan kaki juga, ini menunjukkan keberkahan air Zam-Zam dan bahwa ia adalah air yang mengenyangkan, hingga meskipun ketika itu tidak ada asupan lagi bagi Hajar ya selain air Zam-Zam, namun asinya terus mengalir dengan derasnya untuk Ismail alaihissalam ya, yang masih kecil. Dikisahkan pula bagaimana Abu Dzar radhiyallahu anhu bertahan hidup selama sebulan penuh di Mekah menanti perjumpaan perdananya dengan Rasulullah SAW tanpa ada asupan apapun selain air Zam-Zam. Ketika akhirnya keduanya berhasil bertemu, Rasulullah SAW melihat ada bekas gemuk di perut Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar pun menjelaskan bahwa ia tidak makan pun ya, dia tidak makan apapun selain Zam-Zam selama sebulan penuh. Rasulullah pun bersabda, innaha mubarakah, innaha ta'amun ta'min ya, ta'min. Zam-Zam adalah air yang diberkahi dan dia bisa mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim 2473. Mungkin akan dibahas di bab lain tentang keutamaan Zam-Zam ya, wallahu a'lam. Ini catatan kaki di mana ibunya Ismail makan minum ya Zam-Zam, makannya Zam-Zam, minumnya Zam-Zam. Tapi subur, dia bisa menyusui anaknya sampai balita, sampai ketemu suku Zurhum tadi. Ya begitu, keindahan ya, syariat Islam, mukjizat ya, karomah dan lain-lain. Ini semua takdir Allah yang bagus untuk umat Islam. Makanya Islam akan jaya lagi. Dimulai dari tanah yang gersang, yang banyak kelebihannya. Ya kenapa Allah menurunkan Al-Quran di Mekah? Karena Mekah memang tanah gersang. Bangsa Romawi, Persia nggak tertarik. Coba Indonesia. Ya, jauh-jauh Belanda menjajah 300 tahun. Jauh-jauh Jepang menjajah tahunan. Itu karena di Indonesia penuh resources, sumber alam. Tanahnya yang subur, lautnya yang luas, gunung-gunung, sumber minyaknya. Jadi negara ingin mencaplok. Kalau Jazirah Arab gersang, sudah biayanya mahal ya, sebagaimana kita ceritakan sebelumnya. Sudah ke arah Jazirah Arab mahal, akhirnya nggak ada apa-apa. Beda sekarang udah banyak minyak. Ya mungkin jadi incaran, kita bermohon doa kepada Allah agar negara Jazirah Arab dilindungi terus ya, dan negara-negara muslim lainnya. Dan juga catatan kaki yang ke-10, ini adalah salah satu lafal cerai dengan menggunakan majas. Talak dengan lafal semacam ini hanya dianggap jatuh jika disertai dengan niatan menceraikan. Berbeda dengan lafal cerai yang sharih, yaitu gamblang, seperti aku ceraikan kamu. Maka talak langsung jatuh dengan mengucapkan walaupun tanpa disertai niat cerai. Talak sindiran hanya berlaku jatuh cerai jika niatnya sesuai. Tapi kalau sindiran, pulang kamu sana ke orang tuamu, tapi sindiran saja, itu nggak ada niat menceraikan, sekedar pulang bosan kali ngeliat istrinya berantem terus, pulang aja dulu, nanti balik lagi. Tapi kalau pulang dalam rangka cerai, ya bisa
Ya, niatnya, lafalnya harus jelas. Kalau kata cerai, aku ceraikan kamu. Mau niat enggak, mau main-main, mau bercanda, bisa jatuh cerai. Ya, hati-hati seorang laki-laki rijal, hati-hati mulutnya. Ya, gitu. Mulutnya lebih bahaya dari tangannya. Ya, ucapannya itu bisa menjatuhkan, menceraikan istri. Ya, begitu. Dan jaga dua-duanya, lisan dan anggota tubuh yang lain. Di sini cerai yang sharih yaitu apa? Ini dalam menjelaskan footnote ini dari Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah, menjelaskan dari kisah ini ada ucapan-ucapan dalam hubungan masalah rumah tangga. Dan juga catatan kaki ke-11, ketika sampai pada bagian ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat itu tidak ada biji-bijian di Mekah, dan seandainya ada, tentu Ibrahim sudah mendoakan keberkahan pada biji-bijian mereka. Dan yang dimaksud dengan mereka di sini adalah keluarga Nabi Ismail dan penduduk Mekah secara umum. Nabi berkata, maka tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang hanya makan daging air kecuali di sini, maka tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang hanya makan daging air kecuali akan mengeluh atau sakit. Ya, gitu. Maksudnya ini ucapan seorang istri Ismail yang kedua, yang pertama dicerai. Lalu ya kami makan daging dan air. Alhamdulillah itu berkah. Maka Nabi Ibrahim menambahkan keberkahan yaitu dengan mendoakan, semoga Allah memberkahi daging dan airmu. Lalu ditambah dengan doa-doa ya, bahwa semoga akan ada dilimpahkan Allah ya Allah berkailah daging dan air mereka, tolong sampaikan. Ya, ini begitu. Jadi disyukuri, daging dan air disyukuri begitu. Dan nyatanya sekarang bagi orang yang sudah ke Mekah Madinah tuh tahu betapa melimpahnya tuh di Mekah tuh buah-buahan dan lain-lain. Ya, begitu kita cukupkan hadis yang panjang ini. Jadi dari hadis Bukhari nomor 4464. Jadi di sini juga ada ayat catatan kaki, yaitu ayat yang, wahai Tuhan kami, terimalah ya, Rabbana taqabbal minna ya, dan lain-lain seterusnya. Demikian saya cukupkan, nanti terlalu panjang, ini sudah 1 jam 2 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.